Hello everyone, di dalam pelajaran ini kita akan melihat bahwa lambang atau bayang-bayang kehidupan kekal yang waktu di Taman Eden adalah pohon kehidupan, kita bisa lihat juga di luar Taman Eden, sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Bayang-bayang kematian yang menunjuk kepada kematian Tuhan Yesus berakhir di kayu salib. Namun ada bayang-bayang kehidupan kekal sebelum kayu salib, yang banyak orang tidak bisa lihat, yang bersama-sama dengan bayang-bayang kematian dipakukan ke kayu salibnya Kristus. Itu sebabnya banyak orang waktu baca Kolose 2 ayat 16 dan 17 mengartikan ayat itu sebagai bayang-bayang yang sudah dipakukan ke kayu salib dan berkesimpulan bahwa meat dengan drink, dengan kata lain feast, tidak perlu dilakukan setelah kayu salib. Kesimpulan ini diperoleh karena mereka tidak mengerti bahwa ada bayang-bayang kehidupan kekal sebelum kayu salib yang tidak dipakukan ke kayu salib pada tahun 31 AD. Bayang-bayang yang berakhir di kayu salib adalah bayang-bayang kematian Tuhan Yesus. Dan itu dalam bentuk ceremonial law yang terdiri dari korban-korban persembahan, keimamatan orang Lewi, dan the earthly sanctuary. Bayang-bayang itu hanya berarti kalau ada kenyataannya atau substance-nya. Contohnya, tidak bisa ada bayang-bayang pohon sementara pohonnya tidak ada. Atau tidak bisa ada bayang-bayang pohon sementara pohonnya belum ada. Bayang-bayang pohon hanyalah ada karena ada substance pohonnya. Jadi kalau ada bayang-bayang kematian, artinya sudah ada kematiannya. Karena mustahil untuk ada bayang-bayang tanpa substance-nya. Tuhan Yesus adalah domba yang disembelih from the foundation of the world. Kita baca itu di Wahyu 13 ayat 8. Kebenaran ini kita akan pelajari di dalam presentation video ini. Judul pelajaran ini adalah Substitute and Surety, pengganti dan jaminan yang pasti. Kita mulai di buku Yohanes 3 ayat 16. Di sini dikatakan bahwa Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten agar manusia yang seharusnya binasa dapat memperoleh kehidupan kekal. Kita tahu bahwa Kristus adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah kehidupan kekal. Artinya, dengan memberikan anaknya, Bapa memberikan kehidupan kekal kepada siapa saja yang percaya di dalam anaknya. Pertanyaannya adalah, kapan Bapa memberikan anaknya agar manusia dapat memperoleh kehidupan kekal itu? Kita baca di buku Kerinduan Segala Zaman, Tuhan Yesus yang adalah kehidupan kekal, adalah penebus kita sebelum dan setelah Dia menjadi manusia. Di saat dosa muncul di bumi ini, di Taman Eden, saat itu juga ada juru selamat dari dosa. Artinya, walaupun Adam dan Hawa kehilangan kehidupan kekal setelah mereka berdosa, tetapi melalui anaknya Bapa, mereka dapat memperoleh kehidupan kekal itu lagi. Tentu saja bukan dengan cara melanggar, tetapi dengan mereka menurut setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Karena untuk diselamatkan ialah untuk diselamatkan dari dosa. Artinya, sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, orang berdosa sudah bisa hidup tanpa dosa. Dan ini pun berlaku bagi siapa saja yang hidup setelah Tuhan Yesus menjadi manusia. Adam dan Hawa di Taman Eden diberikan probation atau masa ujian. Dan di dalam probation ini mereka diuji untuk membuktikan apakah mereka menurut hukum Tuhan atau tidak. Mereka dilarang untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sementara mereka bebas untuk makan setiap buah pohon di Taman Eden, termasuk buah pohon kehidupan. Pohon kehidupan adalah bayang-bayang sumber kehidupan kekal dan immortality, yang adalah Kristus. Karena di dalam Kristus adalah kehidupan kekal. Untuk makan buah itu ialah untuk makan kehidupan kekal. Waktu mereka berdosa, koneksi mereka kepada pohon kehidupan itu putus. Dan karena Tuhan tidak menginginkan mereka untuk mati, mereka diberikan kesempatan lagi
atau diberikan second probation agar mereka bisa hidup dan diuji lagi penurutan mereka terhadap hukum Tuhan. Kesempatan ini diberikan karena Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten sebagai pengganti kematian mereka dan sebagai penurutan mereka. Karena kita tahu setelah mereka berdosa, mereka nggak bisa menurut hukum Tuhan lagi. Dan untuk mereka diberikan probation, tentu saja mereka perlu hidup. Waktu Adam diciptakan, keberadaan kehidupannya bergantung kepada pohon atau buah pohon kehidupan yang perlu dimakan. Artinya untuk Adam tidak makan buah itu, Adam pasti akan mati. Karena dia berdosa, dia kehilangan akses kepada pohon itu, sehingga dia pasti akan mati. Namun karena Tuhan tidak menginginkan dia untuk mati, pengganti kematiannya diberikan, sehingga Adam dengan Hawa dapat hidup dan diuji lagi kesetiaan mereka terhadap hukum Tuhan. Bedanya sekarang mereka berada di luar Taman Eden. Jadi, walaupun akses kepada kehidupan kekal sudah putus, namun melalui Kristus mereka bisa memperoleh kehidupan kekal. Walaupun pohon kehidupan lokasinya di dalam Taman Eden, sementara mereka berada di luar Eden, Tuhan memberikan pengganti pohon kehidupan itu, dan kalau mereka setia dalam penurutan mereka, walaupun mereka akan mati, tetapi kematian mereka bukan kematian kekal yang sudah dibayar oleh Kristus, tetapi mereka akan dibangkitkan waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya nanti. Ini karena mereka sudah memperoleh kehidupan kekal sebelum mereka beristirahat di dalam Kristus, dan diperolehnya di luar Taman Eden. Jadi walaupun buah pohon kehidupan kekal tidak bisa dimakan lagi, mereka menerima penggantinya di luar Taman Eden, sehingga mereka bisa memperoleh kehidupan kekal, dan tubuhnya nanti akan diubahkan menjadi tubuh yang immortal atau yang tidak bisa mati, sebagaimana andainya mereka makan buah pohon kehidupan di Eden, mereka nggak bisa mati. Dan itu terjadinya pada kedatangannya Kristus kedua kali nanti. Jadi mengapa mereka diusir dari Taman Eden? Karena kalau mereka diizinkan untuk tinggal, mereka akan makan buah pohon kehidupan dan akan menjadi orang berdosa yang tidak bisa mati, atau bahasa Inggrisnya immortal sinners. Hal ini sudah dipelajari oleh setan, sehingga waktu Adam dan Hawa tergoda dan berdosa, setan mengharapkan agar Adam dan Hawa menjadi orang berdosa yang immortal, sehingga dosa akan diabadikan atau immortalized. Dan tentu saja setan akan senang akan hal itu. Itu sebabnya mereka diusir keluar dari Taman Eden. Namun kesempatan mereka untuk memperoleh kehidupan kekal, walaupun bukan melalui buah pohon kehidupan, mereka dapat peroleh melalui Kristus yang adalah sumber kehidupan. Dan kehidupan itu dapat dimengerti dan diperoleh melalui korban-korban persembahan atau melalui ceremonial law, yang walaupun melambangkan kematian, tetapi kalau dapat dilihat, menunjuk kepada Kristus yang adalah kehidupan kekal. Kita bisa lihat bahwa setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, pengganti buah pohon kehidupan adalah meat dengan drink, yang kalau dimakan dan diminum, memberikan kehidupan kekal bagi yang makan dan minum. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu makan dagingku yang adalah meat, dan minum darahku yang adalah drink, memiliki kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 54. Ini bahasanya persis dengan waktu Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan di Taman Eden. Jadi walaupun kita lokasinya di luar Taman Eden, namun kita ada akses kepada sumber kehidupan kekal melalui meat dengan drink. Yang waktu kita meat dengan drink adalah sama dengan makan buah pohon kehidupan. Kita baca di manuskrip 112/1898. Jadi sangat jelas sekali bahwa meat dan drink yang dilakukan setiap holiday atau tahunan, new moon setiap awal bulan, dan Sabbath days setiap hari-hari Sabat, hari ke-7, tidak dipakukan ke kayu salib dan perlu untuk di-keep sebagai lambang makan buah pohon kehidupan di Taman Eden. Itu sebabnya untuk meat dengan drink sama dengan makan buah pohon kehidupan. Bedanya, sekarang kita masih bisa mati, yang sebenarnya hanya tidur sementara dan akan dibangkitkan nanti atau dibangunkan nanti untuk menerima immortality. Jadi dengan kita melakukan apa yang kita perlu lakukan sekarang, Tuhan Yesus jamin kita memperoleh
kehidupan kekal. Dan walaupun kita mati atau beristirahat, Tuhan Yesus akan bangkitkan nanti dan memberikan immortality, yaitu tubuh kita diganti sehingga kita nggak pernah bisa mati, dan kita akan makan buah pohon kehidupan sebagaimana Adam dan Hawa makan waktu di Taman Eden. Dan untuk makan buah itu ialah untuk nggak pernah bisa mati. Itu artinya untuk menerima immortality. Tetapi sebelum kita menerima immortality, kita sudah harus menerima kehidupan kekal. Dan dengan melakukan lambangnya, tentu saja bukan hanya menjalankan lambangnya, tapi kenyataannya juga, yaitu menurut akan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, itulah jaminan eternal life-nya. Kutipan berikut kita baca, bagaimana Adam dan Hawa setelah mereka berdosa harus menerima upah dosa yang adalah kematian. Dan bukan hanya bagi Adam dan Hawa saja, tetapi bagi keturunannya juga. Namun kita semua tidak dibiarkan tanpa pengharapan, karena anak Bapa langsung menjadi pengganti dan jaminan kepastian pengharapan kita. Kristus siap untuk menerima murka Bapa yang seharusnya bagian kita. Melalui korban yang sempurna, Adam melihat terang pengharapan yang menerangi kegelapan maut yang adalah hasil pelanggarannya. Kegelapan yang suram ini diterangi karena Kristuslah yang menggantikan kematian dia, sehingga manusia diberikan kesempatan lagi untuk menurut dan memperoleh kehidupan kekal. Jadi terang pengharapan ini bukan hanya melalui kematian Kristus sebagai pengganti kematian kita, tetapi juga melalui kehidupan sempurnanya yang adalah satu-satunya pengharapan kita untuk dapat menurut di dalam masa probation kita. Kata lain substitute adalah kematian Kristus, dan kata lain surety adalah kehidupan kekal kita melalui Kristus. Jadi kehidupan kekal ini dapat dimengerti dan dilihat melalui korban persembahan yang menggantikan buah pohon kehidupan. Melalui kematian binatang, Adam bisa melihat pengharapan kehidupan kekalnya. Inilah pengganti buah pohon kehidupan di luar Taman Eden. Ellen White menulis di Faith and Works, melalui iman di dalam Kristus sebagai substitute atau pengganti kematian kita, yang bisa dilihat dan dimengerti melalui korban-korban persembahan, manusia berdosa dapat dikembalikan kepada kesetiaan dan penurutan akan hukum Tuhan yang kudus. Jadi melalui korban persembahan yang dipersembahkan, Adam mendapatkan akses kepada kehidupan kekal lagi, yang mana akses itu dulu adalah pohon kehidupan di dalam Taman Eden. Di saat Adam dan Hawa berdosa, langsung pada saat itu juga ada juru selamat dari dosa. Dan untuk diselamatkan dari dosa ialah melalui kematian Kristus sebagai pengganti kita atau kita punya substitute yang bisa dilihat melalui korban binatang. Dan sebagai surety yang adalah jaminan pengharapan kita untuk tidak melanggar lagi. Dan yang kita bisa lihat melalui korban binatang yang menunjuk kepada Kristus di kayu salib sebagai sumber kehidupan kekal kita. Rasul Paulus menulis di Roma 6:23, upah dosa adalah kematian. Tuhan Yesuslah yang membayar kematian kita sebagai kita punya substitute. Lalu ayatnya lanjut, tetapi pemberian Tuhan adalah kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. Dan Kristuslah kita punya surety untuk bisa menurut hukum dan memperoleh kehidupan kekal. Jadi di satu ayat ini kita melihat Kristus sebagai substitute dan kita punya surety. Korban persembahan yang melambangkan kematian Kristus bukan hanya mengungkapkan kematian, tetapi juga mengungkapkan kehidupan kekal bagi yang bisa melihatnya. Di saat Adam berdosa, anak Bapa mempersembahkan dirinya sebagai jaminan pengharapan kita, dengan kuasa yang sama sebagaimana kuasa kematian dia di kayu salib. Kuasa keselamatan untuk membayar upah dosa manusia, dan kuasa untuk menurut hukum Tuhan sudah ada sejak di saat Adam berdosa. Di Wahyu 13 ayat 8 dikatakan bahwa Kristus yang dilambangkan domba disembelih sejak awal bumi ini atau sebelum tahun 31 AD di kayu salib. Janji Kristus adalah kuasanya kapan saja diucapkannya. Waktu Kristus berkata kepada setan di Kejadian 3 ayat 15, "Aku akan place enmity atau kebencian
permusuhan antara kamu dan wanita. Janji itu adalah jaminan bahwa kuasa setan akan ditaklukkan. Kuasa setan adalah dosa dan upah dosa adalah kematian. Jadi janji Kristus adalah janji yang sanggup menaklukkan dosa dan kematian, yang menyanggupkan siapa saja yang percaya untuk tidak berdosa lagi dan menerima kehidupan kekal. Kebenaran ini Kristus buktikan di dalam kemanusiaannya, waktu dia hidup tanpa berdosa dan bangkit dari kuburnya. Dosa dan kematian dengan tuntas ditakluk. Kuasa yang menyanggupkan Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya sudah available sebelum Kristus menjadi manusia, sehingga dia adalah juru selamat untuk setiap manusia yang lahir di dunia ini. Artinya sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, dia sudah mati bagi semua orang berdosa, sekalipun orangnya belum lahir. Dan kehidupannya, yaitu dia punya righteousness, penurutan hukum Bapanya dengan sempurna, sudah diungkapkan oleh para nabi dan bapa sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia. Buktinya, Enoch dengan Elijah diangkat ke surga tanpa mengalami kematian sebelum Kristus menjadi manusia dan mati di kayu salib. Jadi orang yang diselamatkan adalah dia yang tidak berdosa lagi. Kuasa yang menyanggupkan untuk menurut sudah ada di saat Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Bagi Adam, korban binatang pertamanya yang dia persembahkan membuat matanya terbuka untuk melihat kematian anak bapa di kayu salib. Sehingga masa depan yang gelap dan suram akibat dosa diterangi dengan sinar pengharapan. Dan kita tahu ini terjadinya sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Adam sudah bisa lihat kayu salib. Dia melihat dan mengerti rencana keselamatan dan melihat juru selamatnya melalui domba yang dia persembahkan. Melalui lambang kematian, Adam melihat pengharapan kehidupan kekalnya. Dia melihat pengganti kematiannya dan jaminan kepastiannya untuk memperoleh kehidupan kekal. Kematian anak bapa di kayu salib adalah kematian kita dan kehidupan kekal kita. Christ is our substitute dan kita punya surety, kepastian. Kita baca di Review and Herald, fungsi daripada ceremonial law ialah untuk memenuhi tujuan tertentu di dalam rencana keselamatan. Korban-korban yang bersifat bayang-bayang di-establish agar orang berdosa dapat melihat dan mengerti Kristus sebagai korban yang dipersembahkan Bapa sebagai pengganti dan kepastian manusia. Namun banyak orang Yahudi dibutakan mata mereka dengan kesombongan dan dosa mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat Kristus mati di kayu salib sebagai pengganti kematian mereka dan pengharapan kehidupan kekal mereka, dan yang mereka hanya bisa lihat adalah kematian binatang-binatang. Sebagaimana Musa menutupi wajahnya karena umat Israel tidak sanggup melihat terang Injil pengharapan yang dengan sinarnya akan melenyapkan kegelapan kematian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum Tuhan, banyak orang di akhir zaman pun dibutakan pikirannya sehingga mereka pun tidak bisa melihat terang Injil pengharapan kehidupan kekal yang sebelum kematian Kristus dilihatnya melalui korban-korban persembahan, dan yang setelah kayu salib bisa dilihat atau dimengerti melalui roti dan anggur atau meat dengan drink yang melambangkan kehidupan kekal, yang mana Kristuslah realitas atau substance-nya. Dengan mereka memakukan semuanya, termasuk unsur kehidupan kekal ke kayu salib, adalah bukti kenyataan bahwa mereka pun sudah dibutakan sebagaimana umat Israel di Bukit Sinai dan pemimpin-pemimpin Israel di zaman Tuhan Yesus yang hanya bisa melihat kematian binatang, sehingga Kristus yang adalah penggenapannya daripada upacara ceremonial law ditolak dan disalibkan ke kayu salib. Jikalau Injil Kristus disembunyikan, Injil itu disembunyikannya kepada mereka yang hilang. Karena the God of this world, yang adalah iblis atau setan, telah membutakan mata pikiran mereka yang tidak percaya. Karena seandainya mereka percaya, terang kemuliaan Injil Kristus yang adalah image-nya Bapa akan menyinari kegelapan yang menyelubungi pikiran mereka, sehingga mereka akan melihat kehidupan kekal yang diungkapkan melalui bayang-bayang kematian sebelum kayu salib
dan bayang-bayang kehidupan kekal setelah kayu salib dalam bentuk meat dan drink. Ceremonial law ini direncanakan oleh Bapa bersama anaknya untuk menolong manusia dalam rencana keselamatan ini. Fungsinya daripada ceremonial law ialah untuk menjadi object lesson agar mereka bisa mengerti kematian Tuhan Yesus dan pemberian kehidupan kekalnya. Dan ini bisa dilihat di kayu salib. Adam melihat Kristus, pengganti dan kepastiannya melalui korban binatang yang dia persembahkan. Adam dan Hawa diselamatkan karena mereka melihat Kristus sebagai mereka punya substitute dan mereka punya surety. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, sacrifices dengan offerings berakhir. Namun lambang kehidupan kekal tidak berakhir. Sekarang kita lihat ke belakang untuk melihat kita punya pengganti dan kepastian tanpa mempersembahkan korban binatang. Meat dan drink yang menggantikan sacrifices dengan offering adalah bayang-bayang yang selalu mengingatkan kita akan Kristus sebagai korban substitute kita dan surety atau kepastian kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Kematian Kristus di kayu salib itu adalah jaminan kita bisa hidup tanpa dosa. Karena Tuhan Yesus buktikan bahwa dia sebagai manusia bisa hidup tanpa dosa dengan bergantung kepada Bapanya sepenuhnya sebelum dia bayar kita punya kematian di kayu salib. Jadi kayu saliblah pusat daripada rencana keselamatan kita. Walaupun pekerjaan Tuhan Yesus belum selesai, tapi tanpa kayu salib, tanpa dosa kita dibayar, tanpa kehidupan sempurna sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, sia-sialah kita punya pengharapan. Oleh sebab itu, let us keep the feast at the appointed time when we gather together to meat and drink. Mari kita pelihara feast yang Tuhan sudah tetapkan pada waktunya. Waktu kita berkumpul bersama-sama untuk meat dengan drink, untuk melihat kembali korban kayu salib yang menggantikan kita punya kematian, yang juga adalah kepastian kehidupan kekal kita. Jadi buah pohon kehidupan digantikan dengan sacrifices dengan offering. Tetapi sangat disayangkan banyak orang nggak bisa melihat unsur kehidupan kekalnya melalui bayang-bayang kematian. Dan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, bayang-bayang kematian itu yang ada unsur kehidupannya ditiadakan. Tetapi unsur kehidupannya berjalan terus, tidak dipakukan ke kayu salib. Karena sekarang kita melihat ke belakang untuk melihat kayu salib. Dan kita lihat ke depan untuk pengharapan kita diubahkan di awan-awan nanti. Semoga kita semua mengerti betapa pentingnya untuk keep the feast at the appointed time, to gather together, to meet and drink, untuk mempersiapkan kita melakukannya di dunia baru dan langit baru nanti untuk selama-lamanya. To God be the glory.